Gak mau, malu. Berlibur ke Pulau Tanjung naik kapal selam. Nunggunya di tepi dermaga. Jika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di berdirinya saya di sini yaitu ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Jawa Timur dengan judul Ande Ande Lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayakerta dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayengrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan tersebut dan menghindari peperangan, maka dijalinlah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, yaitu anak dari Raja Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji, anak dari Raja Kerajaan Kediri. Hingga suatu hari terjadilah peperangan di Kerajaan Jenggala, dan akhirnya mau tidak mau Panji Asmarabangun pun ikut turun dalam perang tersebut. Tapi Dewi Sekartaji melarikan diri dan pergi ke sebuah desa. Lalu ia tinggal bersama dengan seorang janda yang bernama Mbok, seorang janda yang memiliki 3 putri, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan Kelenting Hijau. Hingga akhirnya Dewi Sekartaji pun diangkat oleh janda tersebut dan diberi nama Kelenting Kuning. Tetapi sayangnya nasib Kelenting Kuning tidak berjalan dengan bagus karena ketiga kakaknya memperlakukan Kelenting Kuning dengan tidak baik. Kelenting Kuning disuruh-suruh oleh ketiga kakaknya dan Kelenting Kuning hanya mengiyakan perintah kakaknya saja. Hei Kelenting Kuning, cuci bajunya, cuci juga selendangku. Kamu sudah tinggal di sini, sudah diberi makan, tapi kerjanya hanya malas-malasan. Baik kak. Begitulah hidup Kelenting Kuning selama tinggal bersama dengan janda dan 3 kakaknya. Hingga akhirnya waktu berlalu pun Kerajaan Jenggala sudah mulai damai kembali karena Panji Asmarabangun berhasil untuk memenangkan peperangan tersebut. Tetapi Panji Asmarabangun merasa hidupnya sangat hampa karena tidak ada keberadaan Dewi Sekartaji di sisinya. Oh Dewi Sekartaji, di manakah kau berada wahai pujaan hatiku? Dan akhirnya Panji Asmarabangun pun menyuruh ribuan pasukan dan pengawal untuk berpencar mencari Dewi Sekartaji. Tapi tidak ada satupun pengawal ataupun prajurit yang berhasil menemukannya. Tetapi ada satu prajurit yang melapor kepada Panji Asmarabangun bahwa ia melihat seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji. Dan akhirnya Panji Asmarabangun pun pergi ke desa Dadapan, yaitu sebuah desa yang berseberangan langsung dengan desa yang ditinggali oleh Kelenting Kuning. Ia tinggal bersama dengan seorang nenek tua yang bernama Mbok Randa, tidak memiliki suami maupun anak, dan mengangkat Panji Asmarabangun dengan nama Ande Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Kabar bahwa Ande Ande Lumut yang sedang mencari jodoh itu tersebar luas hingga ke desa-desa seberang. Dan akhirnya ketiga kakaknya itu pun mempercantik dirinya untuk melamar Ande Ande Lumut. Hei Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut kami untuk pergi melamar Ande Ande Lumut. Wajahmu kan jelek. Lebih baik kamu pergi ke sungai dan cuci semua bajunya. Awas kalau sampai kamu tidak selesai ketika kami sudah pulang nanti. Dan akhirnya ketiga kakaknya pun pergi untuk melamar Ande Ande Lumut. Kelenting Kuning pun pergi ke sebuah sungai untuk mencuci baju. Tapi tiba-tiba ketika sedang di perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung gagak yang membawa cambuk dan menghampirinya lalu berkata selayaknya manusia. Kok? Hei Kelenting Kuning, bawalah cambuk ini dan pergi ke Ande Ande Lumut.
karena sesungguhnya ande-ande lumut ialah Panji Asmarabangun. Begitulah yang dikatakan oleh burung bangau tersebut. Dan akhirnya Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Ketiga kakaknya yang telah sampai di tepi sungai itu dan hendak menyeberangi sungai, itu tidak ada satupun transportasi untuk menyeberangi sungai yang dalam dan arusnya yang kuat itu. Tidak ada satupun jembatan juga yang untuk menghubungi sungai tersebut. Lalu bagaimana cara mereka untuk menyeberangi sungai itu ya? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ayo, gimana? Tiba-tiba datanglah seekor kepiting besar yang menghampiri ketiga kakaknya dan menawarkan bantuan, tetapi dengan satu syarat, yaitu ketiga kakaknya harus mencium yuyu kangkang atau kepiting tersebut. Dan kakak-kakaknya pun menyanggupi syarat tersebut lalu mencium ke yuyu kangkang. Hingga akhirnya Kelenting Kuning pun sampai di tepi sungai tersebut dan bertemu kembali dengan yuyu kangkang. Yuyu kangkang menawarkan syarat yang sama dengan sebelumnya, tapi Kelenting Kuning tidak mengiyakan. Hei kepiting jelek, aku tidak ingin menciummu, kamu bau busuk, tapi kamu harus membantuku untuk menyeberangi sungai. Loh, siapa kowe, siapa aku? Kok aku harus bantu kowe? Gak mau, no comment. Begitulah yang dikatakan oleh yuyu kangkang. Tapi tiba-tiba Kelenting Kuning pun mengeluarkan cambuknya dan mencambukkan benda tersebut ke arah sungai. Lalu tiba-tiba air sungai itu pun surut dengan seketika. Dan yuyu kangkang pun akhirnya mau membantu Kelenting Kuning untuk menyeberangi sungai. Ketiga kakaknya yang telah sampai di desa Dadapan langsung melamar ande-ande lumut dan memperlihatkan kecantikannya. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang diterima lamarannya oleh ande-ande lumut. Karena ande-ande lumut tahu bahwa ketiga kakaknya telah mencium yuyu kangkang. Dan ketika Kelenting Kuning sudah tiba di desa Dadapan, ia pun bertemu dengan ande-ande lumut dan ande-ande lumut langsung memilihnya sebagai istri karena ande-ande lumut tahu bahwa sebenarnya Kelenting Kuning ialah Dewi Sekartaji. Dan akhirnya Panji Asmarabangun pun menghampiri Dewi Sekartaji lalu mengeluarkan penyamarannya bahwa ia adalah Panji Asmarabangun. Dan akhirnya Panji Asmarabangun serta Dewi Sekartaji pun kembali bersama lagi dan pergi ke istana serta membawa Mbok Randa sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pesan moral dari cerita ini yaitu sebagai seorang wanita kita harus menjaga kehormatan kita dan tidak harus tetap tangguh pada komitmen yang kita punya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.